Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast Inspiratif ASN. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu Smart ASN, khususnya tentang hospitality dan entrepreneurship dalam pelayanan publik. Sebelumnya, konsep Smart ASN sendiri dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai gambaran ASN yang profesional, adaptif, dan berdaya saing di era digital. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan diri dulu ya. Saya selaku host, nama saya Feni Oktaria Fadila. Saat ini saya sudah bersama narasumber yang luar biasa. Selamat datang. Sebelumnya boleh Ah, sebelumnya boleh nih kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. boleh perkenalkan nama aku Rida. Di sini aku jadi narasumber di podcast Smart ASN dalam nilai hospitality dan entrepreneurship ya. Terima kasih ya Rida sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast Inspiratif ASN. Baik, langsung saja nih kita kita bahas tentang Smart ASN. Kalau dengar kata Smart ASN, menurut Rida apa sih sebenarnya makna Smart ASN itu? Smart ASN itu eh, kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang ASN nggak sih? Di mana Mm-mm. ASN itu harus memiliki jiwa integritas dari segi kompetensinya, harus memiliki literasi digital yang luas, sama karakter pelayanan yang kuat ya tentunya. Karena kan kita sebagai ASN ini eh, nggak boleh bekerja secara prosedur aja, tapi kan juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Apalagi di zaman sekarang kan. Betul banget tuh. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa Smart ASN bukan hanya soal kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan sosial ya dalam menghadapi masyarakat di sekitar kita. Ya, betul banget. ASN itu harus mampu memahami kebutuhan masyarakat juga, memberikan solusi juga kan. Apalagi kalau banyak masyarakat yang eh, kasih keluhan ke kita. Jadi kita harus bisa eh, memberikan solusi lah yang tepat kayak gitu. Wah, menarik. Artinya kualitas pelayanan sangat bergantung pada sikap dan pola pikir ASN itu sendiri ya. Ya, betul. Nah, ngomong-ngomong nih, Smart ASN kan ada beberapa poin nih. Salah satunya hospitality. Dalam konteks ASN, apa sih maknanya kalau menurut Rida? Hospitality itu kebanyakan kita dengar kalau dari pelayanan customer service ya. Kan customer service itu biasanya eh, profesi yang mau mendengarkan, melayani pasien kayak gitu. Kalau dari konteks ASN itu, hospitality itu harus bersikap ramah, harus berempati juga sama masyarakat, harus sopan dalam melayani masyarakat kayak gitu. Ya, biasanya kita ketahui hospitality itu kayak berhubungan sama hotel, perhotelan kayak gitu ya. Ya, betul. Kayak hotel, kayak itu kan servisnya lah ya, kalau hospitality Servisnya. itu. Berarti Mm-mm. hospitality ini berkaitan dengan nilai berorientasi pelayanan dalam core value ASN ya. Ya, betul. Hospitality itu membuat pasien itu harus merasa dihargai tentunya dan dilayani dengan baik gitu. Saya setuju sih, kadang kan masyarakat mungkin kalau datang tuh dalam kondisi yang mungkin sedang lelah, terus emosi, mungkin juga kan karena biasanya masyarakat tuh eh, banyak mengalami kendala nih dalam menghadapi suatu permasalahan nih, sehingga mungkin keramahan ASN itu bisa menjadi hal yang penting nih dalam menghadapi masyarakat. Kalau menurut Rida, bisa nggak diberikan contoh konkretnya nih penerapannya? Kalau contoh konkret itu biasanya kalau misalnya di unit kerja ya, Ya. penerapannya itu kita bisa lihat dari pasien misalnya mau berobat baru pertama kali datang ke puskesmas itu kan dia belum tahu tuh alur pelayanannya gimana. Jadi kalau dia datang ke puskesmas itu pasti dia bingung mau kemana nih, mau harus pendaftaran dulu apa mau kemana atau harus langsung berobat ke dokternya masuk. Nah itu kita sebagai petugas itu kita harus eh, kayak berempati lah kayak gitu kan, harus tahu kondisi si pasien itu, oh ini lagi kebingungan nih eh, karena prosedur administrasinya, jadi petugas itu harus memberi arahan singkat kayak gitu, nggak
diliatin aja itu enggak kayak gitu. Jadi bukan Itu sekedar sih. ya, jadi Mm, sekedar bukan sekedar formalitas senyum ya, tapi kita tuh ya. benar-benar membantu pasien yang ada di puskesmas, bukan hanya Mm, sekedar senyum-senyum, tapi kita tuh ikut langsung andil membantu pelayanan yang berkualitas ya. ya Sejauh ini ada betul. nggak pengalaman yang pernah Rida alami selain itu di tempat kerja? eh Kalau pengalaman yang pernah dialami ya, paling kalau misalnya kita lagi berobat nih ke rumah Mm-mm. sakit lain, bukan tempat kerja kita, itu kan pasti di apa paskes itu pasti beda-beda ya cara Iya. penerapan Mm-mm. pelayanannya. Ada yang misalnya judes tuh kayak Mm-mm. kita mau daftar kayak gitu. Jadi kita tuh nggak mungkin kan kita mau bilang kita nih juga pelayanan publik loh, nggak boleh gitu kan Mm-mm. nggak mungkin. Jadi kalau misalnya berobat itu paling dia kita nih mau ngurus BPJS, misalnya nanyain BPJS kita aktif nggak nih di rumah sakit lain itu kan. Eh nggak itu nggak aktif. Nah, dia cuma jawab jutek kayak gitu. Seharusnya kan kita kalau misalnya pelayanan itu dijelasin apa penyebabnya nggak Prosedurnya ya. aktif, iya, atau misalnya ada tagihan, itu kan nggak dijelasin. Karena kan Mm-mm. hospitality ini apa sih namanya harus membuat seorang apa sih namanya seorang itu merasa dihargai, dilayani juga kan. Jadi Mm-mm. kita mau dapetin itu kayak gitu kalau dari pelayanan. Tapi kalau beberapa rumah sakit sekarang sih kebanyakan pelayanannya udah mulai bagus ya, Iya. nggak jutek-jutek banget. Cuma beberapa sih paling. Paling juga Penny pasti yang pernah ngerasain kan, nggak di Iya. pelayanan kesehatan aja pasti. Ap- Apalagi kalau zaman sekarang kan mudah diviralin nih. Kalau misalnya ada Ya, perawat betul. yang cuek tuh, jutek tuh, masyarakat udah Hmm. berani nih untuk Iya. ngeviralin secara langsung. Iya, Mungkin itu apalagi bisa kan di jadi era mungkin mm, itu bisa jadi bahan evaluasi juga sih untuk perawat-perawatnya biar nggak jutek tuh ngehadapin masyarakat. iya betul. Terutama pelayanan kesehatan paskesnya ya, Iya. yang harus merubah alur Mm-mm. kayak gitu. Itu sih. Nah, sekarang kita bahas tentang entrepreneurship. Pasti banyak nih yang ngira itu sekedar bisnis nih. Kalau menurut Rida, apa sih Hmm. entrepreneurship dalam Smart ASN? Entrepreneurship itu biasanya memang banyak ke pengusaha ya jatuhnya Mm-mm. mengartikannya. Kalau Iya. kita dalam entrepreneurship ini, kalau kita sebagai konteks ASN itu ya sikap memiliki pola pikir yang harus inovatif dan solutif sih dalam bekerja kayak gitu. Jadi ASN itu harus berani berpikir bagaimana jika ini dibuat harus lebih mudah kayak gitu, bukan hanya eh, apa ini nih sudah aturannya kayak itu. Enggak, jadi kita harus mengembangkan inovasi kayak gitu dalam memecahkan masalah. Ya, berarti ASN harus berpikir bagaimana jika ini bisa dibuat lebih mudah ya, bukan sekedar hanya Ya, aturan aja nih. Nah, gitu. contohnya mungkin seperti digitalisasi layanan menggunakan sistem barcode atau Google Form untuk laporan keluhan kan? Itu kan merupakan hal yang sangat berguna ya untuk masyarakat karena kan di era sekarang kan udah banyak nih ide-ide kreatif, inovatif. Jadi misalnya ada laporan apapun kan bisa langsung nih masyarakat untuk melapor menggunakan digitalisasi ya. Ya, betul. Itu salah satu contoh yang tepat sih, karena inovasinya sederhana, kan, tapi itu berdampak luas bagi Iya. masyarakat. Apalagi kan sistem barcode itu dia efisien ya, bisa lewat Mm-mm. HP, Bisa lihat kayak HP. gitu. Udah itu transparan, jadi nggak dibuat-buat. Jadi nggak misalnya nih dalam satu paskes itu bikin sistem barcode nggak mungkin kan petugasnya yang ngisi pasti beda-beda akun kayak gitu Mm-mm. kan jadi nggak dibuat-buat kayak gitu Mm-mm. Bisa secara real ya, langsung dari iya masyarakat. Terus jadi bisa jadi bahan evaluasi juga nih untuk misalnya di rumah sakit. Jadi kalau misalnya ada pun laporan langsung cepet untuk gercep untuk diperbaikin tuh sistemnya. ya di iya betul betul Artinya entrepreneurship dalam ASN bukan mencari keuntungan ya, tapi menciptakan nilai tambah dalam pelayanan publik. ya benar
Menarik sekali nih jika digabungkan bagaimana sih hospitality dan entrepreneurship dalam melengkapi nih. Kalau menurut Rida itu gimana ya? Hospitality itu cara kita melayani ya. Mm-mm. Kalau entrepreneurship itu kan cara kita berpikir kayak gitu. Mm-mm. Jadi kalau hospitality itu membuat pelayanan terasa jadi humanis. Nah, sedangkan entrepreneurship itu membuat pelayanan itu lebih efektif dan lebih modern kayak itu jadinya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi harus seimbang ya, tidak cukup hanya ramah tanpa inovasi, tetapi tidak cukup juga inovatif tanpa empati. Ya, betul. Keduanya itu harus berjalan bersama. Karena kan hospitality itu kalau bisa dibilang jiwanya entrepreneur ya. Nggak mungkin Mm-mm. kan entrepreneur itu bisa jalan kalau kita nggak punya jiwa hospitality-nya. Kayak gitu. Mm-mm. Menurut Rida, hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari pembahasan kita nih dari entrepreneurship sama hospitality nih? Hikmahnya sih kalau misal kita dalam pelayanan publik itu ASN, kita harus eh, saling apa namanya empatilah sesama masyarakat, nggak hanya ASN aja sih yang harus punya sikap hospitality dan entrepreneur ini semuanya Mm. harus wajib memiliki karena kan kita sebagai ASN itu memang melakukan pelayanan publik kayak gitu kan, tapi kita juga harus eh, membuat orang itu merasa dihargai juga, merasa merasa dilayani, merasa aman. Karena kan di dalam pelayanan itu nggak ada pasien itu yang ingatnya petugas yang jutek, pasti petugas yang ramah kan Mm. kesannya. Jadi kalau misalnya ada pasien yang banyak mengeluhkan pelayanan kita, jadi kita itu harus dengerin dulu, nggak harus langsung jawab kayak gitu Mm. kan. Nah, itu tadi gunanya entrepreneurship itu. Karena kita harus berpikirnya itu berpikir dulu baru kita ucapkan dengan sikap hospitality tadi kan jalaninya. Jadi itu sih harus saling keduanya itu harus saling terikat, nggak boleh Berkaitan ya. salah aja. Iya, betul. Gitu sih paling. Nah, saya setuju nih. Mungkin Smart ASN bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi tentang bagaimana kita memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Mungkin hospitality mengajarkan kita untuk melayani dengan hati, sedangkan entrepreneurship mengajarkan kita untuk bekerja secara inovasi. Jika keduanya diterapkan, maka pelayanan publik akan semakin berkualitas dan kepercayaan masyarakat akan meningkat. Iya, betul. Wah, nggak kerasa nih, udah hampir 12 menit kita membahas tentang entrepreneurship dan hospitality dalam Smart ASN. Terima kasih ya Rida atas diskusi yang sangat inspiratif hari ini. Semoga Sobat ASN dapat menerapkan nilai hospitality dan entrepreneurship dalam tugas sehari-hari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Smart ASN. Dah.